izin bertanya nih kami Kana ya. Silakan. Mengenai 2 Tawarikh 21 ayat 5 dengan 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Bisa Kakak bacakan dulu nih. Atau saya langsung bacakan aja ya. 2 Tawarikh berapa? 2 Tawarikh 21. Nomornya yang kelima. Nah, bahwa Yoram itu menjadi raja Yehuda pada usia 32 tahun dan memerintah selama 8 tahun, betul ya? Ya, terus? Ya. Ini akumulasinya berarti Yoram ini usianya kan 32 tahun nih. Kemudian ditambah jabatan dia itu 8 tahun. Berarti jumlahnya 40 tahun, 40 nih. 32 tambah 8 jadi 40 tahun. Nah, kemudian di 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-26 ini anaknya nih Ahazia ini berumur 22 tahun saat dia menjadi raja. Dia memerintah di Yerusalem selama 1 tahun. Namun 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-26. Kalau 2 Tawarikh tadi itu menceritakan tentang ayahnya yang bernama Yoram. Kemudian 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-26-nya itu menceritakan tentang Ahazia. Anak dari Yoram itu yang berumur 22 tahun saat dia menjadi raja. Dia cucu dari Omri semua nih. Cucu daripada Omri dan ibunya itu bernama Atalia. Nah, kemudian ini yang saya bingung nih, apakah salah penulisan apa gimana nih ya? Di 2 Tawarikh 22 ayat 2. Oke, kalau di 2 Tawarikh, tar dulu ya. 2 Tawarikh 22 ayatnya yang kedua. Nah, justru di sini berumurnya 42 tahun ini, Mbak. Pada waktu ia menjadi raja. Jadi gini, yang di yang di 2 Raja-Raja 8 itu kan itu Ahazia. Iya, Ahazia. Nah, kalau yang di 2 Tawarikh itu kan Yoram. Enggak, di 2 Tawarikh 22 ayat 2-nya, Mbak. Ayat 22, 2 Tawarikh 2 Tawarikh 22, 2 Tawarikh 22. 22. Iya. 2 Tawarikh 22. Iya, kalau Yoram itu kan di 2 Tawarikh, di 2 Tawarikh 21 ayat 5. Enggak, yang mana sih 2 Tawarikh 21 apa 22? Bentar, begini. Yang 2 Tawarikh 21 ayat 5 itu di situ bercerita tentang Yoram. Ya, Yoram itu raja Yehuda. Usianya 32 tahun dan menjabat menjadi raja itu 8 tahun. Berarti usia dia 40 tahun tuh. Ya. Ya pokoknya di sini dia umur 32 tahun. Pada waktu yang mulai memerintah dan 8 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Jadi 8 tahun, jangan kau hitung-hitung. Kan kita nggak tahu yang selanjutnya. Kamu terus apa lagi yang mau kamu tanya? Yang jelas. Terus? Oke. Sekarang 2 Raja-Raja 8 ayat 26. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Betul. Ahazia berumur 22 tahun saat dia menjadi raja. Nah, kemudian dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Betul. Nah, lalu apa? Nah, itu kan Yoram dan Ahazia berbeda orang. Iya, ntar dulu. Nah, terus? Kita buka lagi 2 Tawarikh 22 ayat 2. Nah, Ahazia ini berumurnya 40 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini yang benar yang mana nih? Itu maksudnya.
2 Tawarikh 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 1 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Antara 22 tahun dengan 42 tahun. Kan perbedaannya 20 tahun nih. Ini yang benar yang mana nih ya? 2 Raja-Raja 8 ataukah 2 Tawarikh 22? Kalau Oke, menurut jadi Melikana. iya. Jadi ini dia apa? Ini untuk melengkapi ya. Memang dia dilantik itu umur 22 tahun, tetapi dia memerintah itu pada saat usia 42 tahun. Itu maksudnya. Iya, semuanya juga Iya. di dua raja-raja Iya, dia 8 dilantiknya maupun pada umur 22 tahun dan dia pada menjabatnya itu umur 42 tahun, gitu maksudnya. enggak. Ya 22 itu tahun maksudnya, saat kok dia enggak menjadi kamu raja. pula yang ngatur. Ya itu maksudnya, kan Alkitab itu saling melengkapi. Oh, jadi dia 42 tahun itu menjadi raja. Iya, Kemudian 22 tahun saat dia menjadi raja. Itu kan 22 tahun saat dia menjadi raja. Kemudian 42 tahun pada waktu ia menjadi raja tuh. Sama. Enggak ada dilantik-lantik di sini, Mbak. iya, tapi itu penjelasannya. Heeh. Dari mana penjelasan? Jangan tafsir dulu, Mbak. Ini berdasarkan Ya teks enggak dulu. tafsir kan, berarti kan seperti itu. Umur 22 Enggak. pada umur 20 tahun dia dilantik ya, tapi ternyata setelah menjabatnya dia umur 42 tahun, gitu maksudnya. Iya, penjelasan itu dari mana itu? Ya ini kan Alkitab menjelaskan. Pada saat Iya, dia 42 tahun baru dia menjabat, dijelaskan lagi sama Tawarikh. penjelasannya mana? Ayat yang keberapa Ya yang di 2 menjelaskannya? Tawarikh 22 itulah. Ini 2 Tawarikh 22 ayat 2-nya. Enggak ada aku lari-lari, kan di 2 raja-raja menjelaskan seperti itu. Ya kan? Menuliskan. Ya pada waktu dilantik itu umur 20 tahun. Nah, sementara menjabatnya itu pada saat umur 42 tahun, gitu maksudnya. Enggak ada menjabat. Enggak ada ya menjabat. Itu maksudnya loh. Karena Alkitab itu saling melengkapi. Betul, nggak ada saya di situ paham. yang salah, ya. Ini di semuanya di luar raja-raja pernyataan, bukan penjelasan. Aduh Tuhan, udah saya jelaskan itu, kamu terima. Syukur nggak terima juga apa-apa. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ada lagi atau sudah? Aku nggak mau berkutat di situ aja. Oke, satu lagi. Jangan marah-marah lah. Ini masih bukan malam. Marah, karena saya sudah kasih tahu, ya kan? Gimana gitu. ya kamu ini? Nah, berarti kalau ini Ahazia berumur 42 tahun, betul. Berarti ini tuan anaknya dong dengan bapaknya nih, Mbak. Ya kan itu untuk menjelaskan lagi. Ini bapaknya 40 tahun umurnya. 32 tahun dengan ditambah 8 tahun dia menjabat. Berarti kan iya, kamu jangan hitung-hitung. Ya kan pada saat kamu tahu nggak waktu dia menjabat sebelumnya itu kan kita nggak tahu. Ada orang setelah dia selesai menjabat dia masih hidup lagi, dia nggak jadi raja lagi. Kenapa jadi kau yang hitung-hitung umurnya? Bukan ngitung-ngitung, emang di sini udah tertera, Mbak. Iya, tapi jangan kau hitung dia dari umur 42, 1 tahun, 8 tahun, 50 tahun, segala macam. Nggak ada seperti itu. Oh, jadi ya jangan, kan? Walaupun di sini ada angka, kita jangan hitung gitu. Ya, tapi kamu jangan hitung langsung dari umurnya, terus menjabatnya, lalu dia lebih tua dari bapaknya, dari ini. Ya nggak seperti itu, bro. Oke. Jangan berantem. Kita lanjut lagi. Ya, Matius 7 ayat 13 coba, Mbak. Matius 7 ayat 13. Saya belum paham ini. Matius 7 ayat 13. Kalau saya sih buka di TSI ya. Oke. Matius 7 ayat 13. Yang bunyinya begini. Untuk menuju hidup kekal, artinya menuju surga nih ya, hidup kekal. Masuklah melalui pintu yang sempit. Dan ikutilah jalan yang sempit itu. Karena gerbang dan jalan menuju kebinasaan atau neraka besar dan mudah dilewati, dan banyak orang yang mengikuti jalan itu. Nah, pengertian daripada pintu sempit ini apa nih? Oke, jadi gini ya. Matius 7 12 sampai 14. Saya bacakan dulu ayatnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi gitu maksudnya ya. Jadi gini maksudnya. Iya. Di Lukas 13 ya. Gini, untuk melakukan kebaikan, kebenaran itu susah dilakukan manusia, tapi untuk melakukan dosa gampang sekali. Orang kan lebih enak melakukan dosa, itu maksudnya. Ya, jalan yang sempit itu adalah kiasan, artinya untuk melakukan kebenaran, kekudusan, itu susah orang melakukan itu. Tapi kalau berbuat dosa, orang lebih mudah gitu ya. Lebih mudah orang berbuat dosa, lebih suka dalam pesta pora, lebih suka mabuk, lebih suka merokok, lebih suka berzina. Apalagi orang selingkuh-selingkuh itu, apalagi duitnya banyak ya kan. Apalagi kalau tunggu dulu. Apalagi nih ujian laki-laki ya. Ujian laki-laki itu berat. Untuk hidup dalam kekudusan, setia kepada pasangan itu berat. Apalagi kalau dia banyak duit, ya, banyak duit, merasa dia berkuasa semena-mena terhadap istri, ya kan, sehingga dia mudah dengan main mata kepada perempuan, mudah nikah sana sini, ya, itu enak dilakukan. Tapi ternyata, ya, dosa itu enak, tapi menuju ke binasaan. Nah, kalau untuk hidup jujur, setia, ya, hidup dalam kekudusan, susah orang melakukan itu. Tapi ingat, akhirnya nanti berbuah manis. Melakukan kebenaran itu memang pahit, tapi akhirnya berbuah manis. Tapi kalau orang melakukan dosa itu mudah sekali. Apalagi selingkuh, apalagi main pasangannya nggak bisa memuaskan dia. Dia cari nanti yang bisa memuaskan dia, ya kan? Dia cari yang lebih mudah-mudah. Itu semua orang suka melakukan seperti itu. Itu maksudnya, bro. Makanya banyak orang binasa. Kenapa? Lebih suka melakukan dosa ketimbang kebenaran. Nah, begitu maksudnya. Oke. Dan juga ya, tentang ini, saya kasih tahu. Zaman sekarang lebih suka orang mendengarkan doktrin-doktrin buatan manusia. Lebih suka menyembah doktrin-doktrin buatan manusia dibandingkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak seperti itu. Makanya Tuhan berfirman ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Di dunia ini banyak sekali ya, orang ngaku-ngaku Kristen, mereka itu mayoritas penganutnya doktrin ini. Tapi nggak tahu, ternyata nggak sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan Elohim yang Esa, Yod Heh Elohim itu sendiri, itu banyak orang yang menyangkal. Mereka lebih suka melakukan apa yang diajarkan oleh doktrin-doktrin buatan manusia. Makanya benar ya, orang lebih suka mengikuti apa kata orang, apa yang menurut dia baik, menurut dia enak, dia lakukan. Tapi Tuhan mengajarkan kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Mana ada orang suka memikul salib? Memikul salib itu sakit, guys. Tapi nanti berbuah manis. Orang lebih suka melakukan kejahatan. Orang lebih suka selingkuh. Orang lebih suka mencuri. Orang lebih suka berbohong dibanding melakukan kejujuran dan kebenaran. Nah, itu maksudnya, saudaraku. Sudah paham? Ya, dikira saya jalannya sempit, kan Pak Bom gede tuh, jadi tidak masuk Pak Bom gitu. Itu bukan tentang ukuran badan ya. Berarti itu kata apa ya, alegoris atau antigoris itu, Mbak? Makna alegoris ya, betul. Jadi bukan secara harafiah. Orang pintu ke surga itu pintunya sempit kali, akhirnya nanti orang gemuk gak bisa masuk. Iya, maksud saya dikira begitu gitu kan. Waduh, Pak Bom mau masuk surga nih. Iya, jelas. Tapi kalau Pak Bom itu nggak bertobat pun belum tentu dia masuk surga. Bukan saya menghakimi ya. Karena apa? Yang diajarkan dia itu doktrin buatan manusia. Yang disembah Pak Bom itu doktrin itu Tertullianus. Jadi Pak Bom itu anak Tertullianus, bukan anak Tuhan Yesus. Mohon maaf ya, itu memang fakta. Saya catat ya. Terima kasih Pak Hasurungan. Terima kasih Tuhan Hasurungan ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jelas. Dia anak Tertullianus, bukan anak Tuhan Yesus, karena dia nggak percaya apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa itu sendiri. Oh, kalau Mbak Mikana berarti Yesus itu Bapa sendiri gitu kan? Yalah, saya sesuai Alkitab. Karena Tuhan Yesus yang berfirman, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, aku satu dengan Bapa ya, sama dengan Bapa. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, jadi saya percaya apa yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab, bukan doktrin-doktrin buatan manusia, gitu. Kalau menurut Mbak Mikana nih, makasih Tokku Hasurungan. Apa itu? Ada di Bible itu kan ada Tuhan huruf besar dan huruf kecil tuh ya. Itu enggak ada perbedaan itu. Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil. Kalau untuk di itu kan beda.
Itu sebenarnya terjemahan. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya kan, kalau di dalam bahasa Ibrani, kalau dalam Bahasa Alkitab Ibrani bahasa atau Ibrani, Aramaik? Aslinya itu Aramaik apa Ibrani? Ibrani, tapi ada juga Aramai sedikit, nggak terlalu banyak gitu kan. Yang Tuaan mana? yang Ibrani lah, bahasa Aramaik. Ibrani lah. Kamu tahu nggak dulu bahasanya orang Adam itu bahasa Ibrani, ya? Ada yang mengatakan Aramaik, mana yang benar nih? Berarti enggak lah, Ibrani, ya? Ibrani. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu waktu menciptakan Adam, Adam itu berbahasa Ibrani, ya. Jadi bahasa Ibrani itu yang tua, karena itu yang pertama sekali bahasa di bumi ini, ya. Nah, jadi gini saudaraku, kalau dalam bahasa Ibrani kan itu 4 huruf tetragrammaton, Yod, He, Vav, Ve. Yod, He, Vav, Ve, YHWH. Iya, jadi semua itu huruf kapital juga, huruf besar gitu, dan itu nama yang sangat kudus gitu kan. Oh, itu nama berarti ya? Iya, itu nama. Oke. Sekarang kalau begitu silahkan Mbak buka di Yesaya 42 ayat 8, Mbak. Saya pengen tahu juga ini ya, karena harus clear gitu supaya perdebatan ini tidak lagi saling gontok-gontokan gitu kan. Ya kalau berdebat itu jangan gontok-gontokan. Debat itu kan kepanjangan singkatan dari dialog edukatif bermartabat, aktual dan teratur. Jadi kita ini debat edukatif, dialog edukatif. Ada sharing ilmu pengetahuan. Iya. Jadi gini, Yesaya 42 ayat 8. Oke. Kalau dalam terjemahan lain kan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Betul. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, jadi gini, apa yang mau abang tanya di sini? Enggak, maksud saya Tuhan di situ siapa? Nama ataukah bukan gitu? Tuhan. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya, ya udah coba jelaskan dulu. Saya ingin dengar. Nah, disinilah ada kekurang tepatan terjemahan. Karena kan artinya LAI salah. Yang jelas kurang tepat lah. Iya, jelas. Ini gawat lagi nih, LAI salah ini. Ya nggak apa-apa, memang betul. Jadi mudah-mudahan LAI itu menerjemahkan Alkitab itu sesuai dengan nama Tuhan dalam Alkitab ya, supaya jangan salah tafsir nanti kita kok masa Tuhan itu nama, kan itu bukan nama. Tuhan itu kan bukan nama. Jadi kalau di Yesaya 42 ayat 8 dalam bahasa Ibrani, begini firman Tuhan dalam bahasa Ibrani ya, saya bacakan dulu ya. Iya. Ani Yod Hevafe, who sent me. Jadi di situ akulah Yahweh, itulah namaku. Jadi Yod Hevafe itu nama dari Tuhan Yesus itu sendiri. Mbak Mikana menggunakan kata Allah tidak dalam kekristenan, Mbak? Iya juga. Menggunakan kata Allah. Iya, Tuhan Yesus itu ya Allah, Elohimku. Kalau kita buka di terjemahan LAI mana ya? Ntar. Pokoknya saya tahu. Ada juga Allah. Kalau kita buka di terjemahan LAI di di belakangnya itu Tuhan huruf besar di situ merujuk kepada Allah. Tuhan huruf besar. Tidak. Mbak silakan buka di LAI, di belakangnya itu ada kamus untuk LAI. Bukan kamus bahasa Indonesia, kamus LAI. Tuhan huruf besar artinya Allah di situ. Maka Tuhan huruf besar yang ada di Yesaya 42 ayat 8 itu, gantilah Tuhan huruf besar itu dengan Allah. Maka inilah aku Allah, inilah namaku. Atau kalau mau diganti dengan Yod-Heh-Vav-He, Enggak ada dalam Alkitab, baik terjemahan akulah Allah, itulah namaku, enggak ada. Di mana itu tertulis? Atau mungkin saya salah? Saya tidak ingat atau apa? Tapi setahu saya enggak mungkin. Karena gini, orang Israel itu Mbak. Kan tidak pernah. Bentar dulu. Sebentar, sabar dulu. Kita berpatokan kepada imannya orang Israel, bukan kepada buatan manusia gitu kan. Jadi orang Israel itu tidak pernah menjadikan bahwa Elohim itu Yahweh-nya, enggak.
Tapi Yahweh itulah Elohim mereka, karena Elohim itu adalah objek sesembahan yang disembah, sebutan untuk yang disembah gitu ya, sebutan, bukan nama. Jadi makanya Yahweh itulah Elohimnya orang Israel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan itulah Allah mereka. Bukan dibalik. Jadi Allah itu Tuhan mereka. Enggak, kalau kalian kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dalam Alkitab tiada Yahweh, tidak ada Elohim selain Yahweh. Itu yang benar. Terus itu Yesaya 42 ayat 8 maksudnya apa? Lah, maksudnya bahwa nama dari Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vaveh, itu nama dia. Makanya Terus, kamu tahu nggak ketika Tuhan Yesus disalib? Di situ dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa ini, kalau di bahasa Ibrani kan singkatannya Yod-Heh-Vaveh. Itulah kenapa orang Yahudi marah. Karena memang Tuhan Yesus itulah Yod-Heh-Vaveh Elohim itu sendiri. Nah, di atas kepala Tuhan sekarang ada Inri. Itu kalau di dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibrani kita baca bahasa Ibrani semua, singkatannya jadi Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh itu sama enggak dengan Allah? Yod-Heh-Vaveh itulah Elohim, sembahan mereka. Nama kan? Iya, jadi Elohim itu, Allah itu bukan nama. Elohim, Allah itu hanyalah objek sesembahan, ya. Makanya kadang Musa aja dianggap Elohim atau Allah bagi orang Israel pada saat itu. Bukan berarti Musa itu Yahweh, enggak. Yahweh itu hanya satu. Dialah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Sekarang kalau Elohim itu kan banyak. Sekarang kamu tahu nggak, iblis aja ya bisa disebut Allah palsu, Elohim palsu. Makanya Musa ketika diutus Tuhan Yesus kepada orang Israel, dia akan seperti Elohim bagi orang Israel. Jadi jangan kamu salah paham. Elohim, Allah, God itu bukan nama dari Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Namanya itu adalah Yahweh. Oke. Udah. Ada nggak kata Allah di dalam Bible yang bahasa aslinya Ibrani? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kenapa diadakan? Ya itulah terjemahan. Oke, udah stop. Berarti coba Mbak buka di Kejadian 15 ayat 2. Di situ ada Tuhan, ada Allah. Mana yang Kejadian 15 ayat 2. Oke. Baik. Oke, saya buka juga bahasa aslinya ya, Ibrani ya. Boleh. Kejadian. Karena di sini makanya aku bilang ya, kenapa Lai itu ada TB1, TB2? Karena terjemahan mereka itu banyak yang nggak sesuai dengan bahasa asli. Udah terus terang begitu. Makanya mereka selalu melakukan revisi terjemahan. Terjemahan yang direvisi ya, bukan bahasa aslinya. Supaya saudara jangan memframing. Udah? Oke, di Kejadian 15 ayat 2, memang di situ kalau kita baca terjemahan LAI ya. Abram menjawab. Ya kan? Ya. Oke, Tuhan bentar. Allah. Ya Tuhan Allah. Stop sampai di situ dulu. Ya Tuhan Allah. Mana yang menjadi proper name-nya? Nah, inilah salah terjemahan, udah aku bilang. Kalau dalam bahasa Ibrani, bukan kamu yang salah, LAI-nya yang salah. Kenapa dia menerjemahkan seperti ini? Sementara dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Abram Adonai Yahweh. Coba. Terjemahan yang memang benar-benar asli, tidak ada penyimpangan. Seperti apa di situ? Kejadian 15 ayat 2. Baik, saya baca terjemahan ILT3. ILT3 ini sesuai dengan bahasa asli. Ya. ILT3 begini terjemahannya ya. Dan Abram berkata, "Ya Tuhan Yahweh." Jadi di situ tidak ada Allah, tidak ada Elohim. Betul, tidak ada Allah. Jadi yang terjemahan ya Tuhan Yahweh. Jadi Yahweh itulah Tuhan mereka. Berarti Tuhannya orang Israel. Iya, Tuhan Yahweh. Yang mana yang menjadi proper name-nya? Berarti Yahweh. Yahweh yang proper name. Yang menjadi generic name-nya adalah Tuhan. Yahweh ini diganti dengan Allah.
Nah itu oleh dia LAI. salah terjemahan. Ini jelas-jelas salah, ini penyimpangan. Nggak pernah Allah itu menjadi proper name. Kemudian diterjemahkan ke situ, ini Allah di sini menjadi apa? Diterjemahkan dalam bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Diterjemahkan jadi apa maksudmu? Iya kan ada kata Allah, Mbak juga mengucapkan Allah. Itu menerjemahkan dari kata apa? Kalau LAI ini kan mereka itu berdasarkan. Enggak bukan LAI, Mbak Mikana menerjemahkan Allah itu dari kata apa sehingga menjadi dari Allah? Elohim. Dari Elohim. Diterjemahkan menjadi. Iya, Elohim itu kan sepadan dengan Allah dalam bahasa Arab. Elohim itu nama bukan? Bukan, tidak pernah nama. Makanya tadi Elohim itu adalah objek sesembahan. Jadi objek sesembahannya orang Israel itu apa? Yahweh. Itulah Elohim mereka, Allah mereka gitu. Nah, makanya di sini memang benar di LAI di sini terjemahannya enggak sesuai. Jadi bisa salah makna, salah nama gitu ya. Akhirnya orang berpikir oh Elohim itu jadi nama gitu. Memang benar di sini terjemahan LAI itu enggak sesuai. Mudah-mudahan LAI memperhatikan ini supaya mengganti yang sesuai dengan bahasa asli lah gitu ya. Kalau ILT3 itu menerjemahkan dengan benar. Dan Abram berkata, "Ya Tuhan Yahweh." Ya. Nah, kalau ini ada terjemahan yang memang tidak sesuai dengan yang aslinya, contoh Eli Eli lama sabachthani. Apa itu artinya yang benar? Eloi Eloi lama sabachthani itu kan dalam bahasa Aramaik. Artinya? Elohimku Elohimku kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, bahasa Aramaik tidak seperti itu. Bahasa Aramaiknya kan Eloi Eloi. Ya. Eloi itu kan dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Ibrani Elohim. Kemudian diganti menjadi Eli Eli lama sabachthani, artinya bukan meninggalkan aku, tapi Tuhan Tuhan inilah takdirku. Saya buka nih. Oh, enggak ada seperti itu, ini takdirku. Inilah takdirku itu, Mbak. Itu kan kamu menambahkan sendiri. Bukan saya yang menambahkan, ini pada penerjemah, pada para penerjemah dari bahasa Aramaik. Kamu terjemahan dari mana itu? nanti saya buka ya untuk terjemahan bahasa Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Makanya perbedaan konsep di sini, perbedaan konsepnya. Di sisi lain, Yesus itu udah menyerahkan atau udah siap-siap untuk disalib kan gitu. Udah tahu dia bahwa dia akan disalibkan. Nah, di sisi lain dia masih minta tolong kan. Perbedaan konsep. Oh, tidak ada. Di situ Tuhan tidak ada pernah minta tolong. Kalau Tuhan itu kan Elohim yang Maha tahu. Bahkan sebelum dia ditangkap disalibkan, dia kan tidak ada di Yerusalem. Makanya Tuhan menyatakan, Elohim kenapa engkau meninggalkan aku? Begini loh saudaraku, kan saudara mengatakan Tuhan Kristus minta tolong. Itu enggak mungkin. Justru untuk itulah dia datang. Tuhan Kristus menyatakan, untuk itulah dia datang ke dunia, untuk disalibkan, mati dan bangkit yang ketiga. Ya, untuk itu dia datang. Tuhan Yesus saja sebelum dia datang ke dunia, dia sudah tahu dia akan disalibkan. Makanya Tuhan itu sendiri yang berfirman menubuatkan bahwa darahnya sendiri yang akan menebus kita dari lubang kubur. Yaitu di Zakaria 9:11 ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum datang ke dunia, dia sudah menubuatkan bahwa dia akan disalibkan di Yesaya 53 ya, dia akan menderita untuk kita. Masa ketika dia datang, dia sudah tahu segalanya, masa dia minta tolong? Ya nggak mungkin lah, itu kan penafsiranmu sendiri, itu asumsimu sendiri. Nah, jadi di situ Eloi lama sabachthani itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22 bahwa artinya apa tadi? Gini. Artinya apa? Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, berarti meninggalkan kan? Iya, karena gini. Ada 7 ucapan Tuhan Yesus waktu disalibkan, dan itu semua merupakan penggenapan di nubuatan di Perjanjian Lama. Sama seperti dia bersyafaat bagi para pemberontak di Yesaya 53 ya, dia akan mengucapkan ini di atas kayu salib, Eloi lama sabachthani di Mazmur 22. Jadi semua itu penggenapan dari nubuatan di Perjanjian Lama. Dan saya justru bersyukur gitu, apa yang sudah dinubuatkan Tuhan melalui para nabinya dan raja-rajanya itu digenapi semua gitu, nggak ada yang tak digenapi. Ya, artinya saat
saat Yeshua HaMasyiah disalib itu Tuhannya meninggalkan dia kan? Tuhan Yeshua HaMasyiah itu. Jadi gini, itu kan sebagai bentuk penghiburan kepada Bunda Maria dan rasul-rasulnya yang sangat Kenapa harus ke Bunda Maria, Mbak? Loh, karena Ini gini, kan itu kan penggenapan nubuatan di Mazmur 22. Dan juga ketika orang Israel menyanyi, itu lagu pujian, tahu nggak kamu? Itu lagu pujian yang dikutip Tuhan Yesus di Mazmur 22. Loh, memang iya. Lagu. Ya itu lagu pujian yang dikutip Tuhan Yesus. Sebab karena berarti Eli Lema Sabachthani itu adalah lagu. Iya, lagu pujian di Mazmur 22:1 nih, saya bacakan, ya. Berarti bukan kitab suci. Ya ampun, kan lagu pujian juga ada dalam kitab suci. Oh, ya? Sejarah juga. Oh iya, sejarah, lagu-lagu itu ada di kitab suci. Iya, lagu pujian, ada lagu penyembahan, lagu pujian kepada Tuhan, ya kan? Apa yang dilakukan orang Israel, semua ada dalam kitab lengkap. Nubuatan, apa yang terjadi masa datang, semua Tuhan Yesus suruh perintahkan untuk menuliskan itu dalam satu kitab, ya. Jadi di Mazmur 22:1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ya, kalau dalam bahasa bahasa Ibrani, saya bukan dulu bahasa aslinya, ya. Di situ juga Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang saya maksud. Kenapa engkau meninggalkan aku ya Tuhanku? Berarti kan dia ditinggalkan. Nggak ada situ yang Tuhanku. Di sini jangan kamu tambah-tambah, nggak ada Tuhanku di situ. Eloi lama Sabachthani. Eloi itu kan Elohim, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus Kristus menggenapi nubuatan di Mazmur 22:1, ya. Dan itu juga sebagai bentuk penghiburan yang pertama, ya, sebagai bentuk penghiburan kepada Bunda Maria. Jangan mereka terlalu bersedih, karena kan mereka menangis. Ngapain menangis? Karena kan Tuhan sudah menyatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Sebab ketika orang Israel menyanyikan lagu pujian ini di masa Ratu Esther, ya, ketika ada Haman atau siapa itu yang mau membumbun semua orang Israel, kan Ratu Esther mengajak orang Israel berpuasa dan menyanyikan lagu pujian ini. Eloi Eloi lama sabachthani, dan pada hari yang ketiga mereka dibebaskan dari pembunuhan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan akan mereka, ya, nggak usah terlalu sedih gitu, karena apa? Dia akan bangkit pada yang ketiga. Mbak, ini bukan masalah kemana-mana, ini adalah. Loh, ini bukan masalah kemana-mana. Kamu gini, kan saya yang lebih tahu, bukan kamu. Kamu kan nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kita berdasarkan Jadi saya memberitahu ke kamu gitu loh. Kita berdasarkan teks itu aja dulu. Tuhan. Iya, karena gini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, itu semua adalah penggenapan dari nubuatan di Perjanjian Lama. Kata kenapa itu kan pertanyaan. Iya, itu adalah lagu pujian yang dikutip Tuhan Yesus di Mazmur 22. Nah, inilah aku bilang itu, kamu itu berdebat dengan saya, berdebat ngotot. Saya sudah kasih tahu sama kamu, kamu menginginkan, ya kan? Kamu menginginkan jawaban dari saya itu. Oh iya, Tuhan minta tolong, sama seperti asumsimu. Kan gitu. Saya sudah menginginkan permintaan tolong itu sudah saya hilangkan. Abang tahu nggak? Saya sudah kasih tahu sama kamu, debat itu kepanjangan dari dialog edukatif bermartabat, aktual, dan teratur. Saya sudah kasih jawaban sama kamu, tapi kamu memaksakan bahwa jawaban saya harus sesuai dengan asumsimu bahwa Tuhan Yesus minta tolong. Itu nggak sesuai dengan asumsimu. Nah, saya sudah jelasin gitu loh. Maksudnya itu penggenapan nubuatan di Mazmur 22 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus akan mengucapkan itu di atas kayu salib. Karena gini, ada 7 ucapan Tuhan di atas kayu salib, ya. 5 diantaranya itu penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama, termasuk ketika dia bersafaat kepada para pemberontak, itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Iya, ini kan berarti jawabannya tentang semua itu penggenapan, ya, menggenapi nubuatan bahwa Mesias akan mengucapkan itu di atas kayu salib. Sementara saya bertanya di situ ada kata kenapa, berarti kan ada jawaban enggak dari Tuhan itu. Itulah, ya, untuk menggenapi nubuatan bahwa memang Mesias akan mengucapkan itu, ya. Kalau Mesias mengucapkan itu di atas kayu salib, dialah itu yang menyelamatkan kita, gitu loh. Oh ya udah, oke, silakan ganti yang lain. Oke, ya, terima kasih. God bless you.